Oke, selamat malam ibu-ibu dan teman-teman. Terima kasih pertama-tama, untuk, telah hadir dan telah bersedia untuk menjadi peserta dalam acara Meta Plan kita kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan. Nah, pertama-tama perkenalan dulu, tadi saya udah kenalan lagi deh. Nama saya Nindya, selaku fasilitator kali ini, beserta dengan teman-teman saya, yaitu ada co-fasilitator, ada Fatin, lalu ada hostnya, yaitu ada Dinda, lalu ada notulen 1, yaitu Winnie, lalu ada notulen 2, yaitu Dinda, dan ada perkap atau perlengkapan, ada Hafi, dan ada pengamat, yaitu Ika dan Alia. Oke, kita langsung lanjut ke acaranya. Pertama-tama saya izin untuk menjelaskan tentang kegiatan kali ini. Nah, kegiatan ini yaitu namanya Meta Plan, ini bertujuan untuk menggali pendapat ibu-ibu mengenai permasalahan yang sudah terlebih dahulu kita siapkan, yaitu permasalahannya adalah rendahnya cakupan K1 dan K4 di Puskesmas Nganjuk. Nah, K1 dan K4 sendiri merupakan bagian dari pelayanan antenatal yang dilakukan pada trimester pertama untuk K1 dan trimester ketiga untuk K4. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, K1 adalah kontak ibu hamil pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar dan dilakukan pada trimester pertama seperti diagnosis dan menghitung umur kehamilan, mengenali dan menangani masalah yang mungkin terjadi pada masa kehamilan, dan lainnya. Nah, untuk keempat atau kunjungan 4 adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan, ada pemeriksaan psikologis, pemeriksaan laboratorium, dan diagnosis akhir, juga persiapan persalinan serta rujukan. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan teknis acara ini, yaitu teknis pengumpulan pendapatnya. Yaitu pertama, akan saya bacakan pertanyaannya, lalu jawaban ibu-ibu berupa pendapat individu bisa dituliskan di kolom chat Zoom secara private ke notulen. Jadi nanti kalau sudah ada jawabannya bisa langsung chat secara private ke kawan kita yang ada namanya notulennya. Pendapat tidak perlu disertakan nama atau identitas lainnya. Jadi pendapat di sini istilahnya pendapatnya itu anonimus lah ya. Lalu setelah seluruh pendapat kita kumpulkan, lalu pendapat akan kita bahas satu persatu untuk mencapai kesimpulan. Lalu selanjutnya izinkan saya membacakan peraturan dalam Meta Plan kali ini. Nah, untuk peraturannya singkat saja, yaitu pertama, diharapkan seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Namun, jika tidak memungkinkan, diperbolehkan untuk tidak. Lalu peraturan kedua, peserta wajib untuk fokus dalam diskusi dan tidak bermain HP atau melakukan kegiatan lainnya. Lalu terakhir, pendapat yang disampaikan harus merupakan pendapat pribadi, sehingga kami selaku fasilitator dan penyelenggara maupun peserta lain tidak boleh mempengaruhi pendapat peserta. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, jadi baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita mulai Meta Plan kali ini. Ya, bisa kita lihat di layar ini adalah Jamboard atau papan tulis yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan pendapat kita. Nah, baik, saya bacakan pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama adalah, apakah alasan ibu hamil datang ke puskesmas untuk pelayanan K1 dan K4? Apakah alasan ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan untuk K1 dan K4? Untuk jawaban bisa langsung dikirim secara private ke notulen kita. Ada Winnie dan ada Bella.
Oh ya, pendapatnya dikirim ke Winnie saja, notulen 1. Ada Winnie, pendapatnya bisa dikirimkan ke Winnie, ke notulen 1. Sepertinya sudah ada satu pendapat. Oke, ini jawabannya belum semuanya ya? Belum semua partisipan menjawab ya? Belum, sepertinya tinggal 2 jawaban lagi, bisa kita tunggu. Ini kurang satu jawaban ya, Mbak Nindi ya? Iya, sepertinya tinggal kurang satu lagi yang belum mungkin bisa segera. Tapi sembari menunggu, ini langsung saya tanyakan aja ya kepada responden. Apakah responden menyetujui dengan pendapat dari masing-masing peserta Zoom ya? Yang pertama, tadi coba digeser ke bawah dikit Pak, agar saya mampu membaca pertanyaannya. Apakah alasan aku bisa maju? Oke, saya bacakan pertanyaannya. Apakah alasan ibu hamil datang ke puskesmas untuk pelayanan K1 dan K4? Untuk jawaban yang pertama, untuk memeriksakan kesehatan dan perkembangan janin. Apakah seluruh responden di sini menyetujui dengan jawaban itu? Setuju. Aku setuju. Ya, kalau setuju, nyalakan mic-nya dan silakan bilang setuju. 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 Baik, ke pendapat responden selanjutnya, yaitu mengetahui kesehatan ibu dan bayi. Apakah setuju? Setuju. Ya, Selanjutnya, setuju. karena ingin mengetahui perkembangan dan kondisi janin. Selanjutnya, memastikan hamil atau tidak. Saya kira para responden akan setuju juga dengan pendapat itu. Selanjutnya, mengetahui kondisi perkembangan dan keadaan kehamilan. Iya. Betul, ya. Oke. Selanjutnya, ingin mengetahui kesehatan ibu dan janin. Dan yang terakhir, cek kehamilan dan kondisi janin. Ya. Mbak Nindi, ini responden Ya. langsung mengelompokkan sendiri atau bagaimana ya? Iya, bisa langsung dikelompokkan.
pendapat-pendapat mana yang satu alur, searah. Oke. Menurut Mama, dari semua ini Oke, agar mempersingkat waktu, ini saya bacakan ya, apakah para responden di sini itu setuju dengan pengelompokannya atau tidak. Yang pertama, untuk memeriksakan kesehatan dan perkembangan janin. Kita bandingkan dengan mengetahui kesehatan ibu dan bayi. Apakah dari kedua responden, jawaban responden tersebut dapat dikategorikan dalam satu kategori? Bisa. Oke, silakan notulen dikelompokkan yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, kita fokus ke sticky notes yang warna biru. Apakah para ibu di sini setuju kalau misalnya alasan karena ingin mengetahui perkembangan dan kondisi janin dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok dengan mengetahui kesehatan ibu dan bayi? ya sama. Bisa, setuju. Nggak sama. Setuju. Tujuannya sama. Sama. Oh iya, betul. Betul. Sama itu kondisi. Sama pernyataannya. Mungkin tadi yang tidak sama bisa ini ya, memberikan alasan terlebih dahulu. Kalau yang mengetahui perkembangan dan kondisi janin itu khusus kepada janinnya aja gitu loh. Baik, ini kita tahan dulu ya agar tidak dikelompokkan. Jadi berdiri dalam kategori sendiri. Selanjutnya fokus ke sticky notes yang warna oranye ini yang barusan di zoom. Memastikan hamil atau tidak. Apakah dapat dikategorikan ke dalam kategori mengetahui kesehatan ibu dan bayi? Tidak. Tidak. Masuk kategori baru. Oke, berarti kita Tidak. bikin kategori baru ya untuk jawaban responden yang ini. Selanjutnya, fokus ke sticky notes warna hijau di bawah. Ingin mengetahui kesehatan ibu dan janin. Apakah dapat disatukan menjadi satu kategori dengan mengetahui kesehatan ibu dan bayi? Bisa. Ya, bisa. Silakan Satu notulen pernyataan. geser notes. Cuma ini Selanjutnya ya, fokus ke sticky notes warna pink. Di situ ada redaksi cek kehamilan dan kondisi janin. Apakah dapat disatukan dengan ingin mengetahui kesehatan ibu dan janin, atau kita buat kategori baru? bisa dimasukkan ke sini kesehatan ibu. Cek kehamilan Masuk kan kategori sama baru. dengan kesehatan juga. Berarti sepakat ya di sini responden bisa disatukan dengan kategori yang pertama untuk cek kesehatan kehamilan dan kondisi janin. Maksudnya Iya, sama. Oke. Sama. Salah. Bisa. Bisa. Baik, Mams. Selanjutnya, mana yang belum ya? Yang sticky note warna kuning ya, Mbak Nindi? Iya, yang kuning mengetahui kondisi, perkembangan, keadaan kehamilan. Nah, untuk
jawaban responden itu kira-kira bisa dimasukkan nggak ke kategori yang pertama? Bisa. Iya, bisa. Oke, kita kategorikan ke yang pertama. Udah semua atau belum nih, Mbak Nindi? Tinggal tadi yang warna biru untuk Ibu Ningrat belum setuju. Oke. Karena Menurut ibu-ibu di sini, apakah jawaban yang dari sticky notes biru ini tetap berdiri menjadi kategori sendiri atau dapat digabungin ke kategori yang pertama? Gabung juga sih. Sebenarnya gabungin juga bisa sih. Kalau menurut saya sih sama itu ya. Kami Masih bisa di satu kategori dengan Masih yang pertama. satukan ya Bu ya. Oke. Kalau dengan para moms yang lain bagaimana? Apakah setuju? setuju. Ya, setuju. Kategori 1. Oke. Notulen silahkan dipindahkan ke kategori yang pertama. Ayo, silakan lanjutkan Pak Nindi. Baik, ini sepertinya kita sudah bisa mengkategorikan jadi tiga kategori ya? Apakah 3. Oh ya 3, maaf. Lanjut saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin bisa ganti pertanyaan selanjutnya. Nah, ya ini dia. Pertanyaan kedua yaitu menurut moms, apa saja yang menyebabkan ibu hamil tidak melakukan pelayanan K1 dan K4? Nah, seperti kita ingat tadi, permasalahan di sini adalah pelayanan K1 dan K4 di Nganjuk itu tidak sesuai dengan target. Jadi artinya ibu hamil ada yang tidak lengkap maksudnya mengikuti K1 dan K4. Ya, bisa pendapatnya di chat lagi ke notulen kita, ke Winnie. Baik, sepertinya sudah ada 5 pendapat, tinggal 3 lagi, kita tunggu saja. Ya, kita bisa lihat ini pendapatnya sudah mulai banyak, ada faktor ekonomi, ada merasa tidak ada keluhan, ada merasa sehat dengan kondisinya, ada kurang pemahaman ibu terkait kesehatan dan pemeriksaan kehamilan, ada yang tidak ada keluhan lagi, yang berarti tidak ada keluhan, dan masalah biaya. Sepertinya tinggal 1 lagi. Mari kita tunggu.
Baik, ini sudah ada 7, tinggal kita tunggu satu pendapat lagi, baru kita bahas satu persatu seperti tadi. Oh, sudah ada ya? Terakhir, pendapat terakhir merasa tidak butuh. Baik, mari kita bahas satu-satu mengenai pendapatnya. Fatin mungkin bisa bantu lagi? Yap, hadir. Oke, Mams, sekarang kita kelompokkan ya, seperti pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, sekiranya itu satu kelompok nggak dengan masalah biaya? Sama. Iya, masuk. Iya, satu kelompok. Sama itu bisa satu kategori. Tip. Selanjutnya, kita fokus ke sticky notes yang warna pink. Merasa tidak ada keluhan, apakah satu kategori dengan merasa sehat dengan kondisi ini? Tidak ada keluhan Sama. berarti tidak masalah. Oke, silakan dikelompokkan dulu bagi yang bertanggung jawab di Jamboard. Oke, selanjutnya fokus ke sticky notes yang warna hijau di paling atas. Kurangnya pemahaman ibu terkait pemeriksaan kehamilan itu bisa dikelompokkan ke kategori yang pertama atau kategori kedua? Atau bikin baru? Kategori baru. Baru lagi. Kita Kategori sepakat. baru. Oke. kita Kategori yang sepakat. ketiga. Kategori yang Mm-mm. ketiga. Betul. Oke, selanjutnya fokus ke sticky notes warna kuning yang paling atas, paling kanan. Tidak ada keluhan yang berarti itu dikategorikan ke kategori 1, 2, atau 3. Yang biru, kedua. Kedua, oke. Yang biru. Ya. Yang kedua. Mm-mm. Ini tidak ada keluhan pada kehamilannya? Dikategorikan ke yang mana? Sama di biru. Oke, Biru. Ya, yang biru juga Dan ya. yang terakhir, biru. Ya, yang biru. Yang terakhir merasa tidak utuh. Apakah buat Itu baru. atau 1, 2, 3? Baru kayaknya itu. Itu lain lagi ya, itu baru lagi. Ya, kategori lain sendiri, betul. baru. Oke ya, para mams, kita sepakat ada 4 kategori. Silakan Mbak Tinggi dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Nah, ini dia pertanyaannya, yaitu menurut Moms, apa saja fasilitas atau aspek layanan yang dibutuhkan dalam mengikuti K1 dan K4? Jadi, istilahnya apa yang dicari dalam fasilitas K1 dan K4, atau apa yang dibutuhkan di K1 dan K4. Seperti itu. Ya, bisa mulai dikirim ke notulen kita.
Baik, sudah ada 1 pertanyaan yang masuk. 2, tenaga medis yang ramah, tenaga medis yang profesional, lalu ada fasilitas yang lengkap, lalu baik, baru 3 pendapat. Mari kita tunggu sampai lengkap, lalu kita bahas lagi kayak tadi. Baik, sepertinya sudah lengkap. Ada 1, 2, 3, 4, 8. Sudah ada 8 pendapat. Berarti waktunya kita membagi lagi jadi kategori-kategori seperti tadi. Untuk Ini ada kofasilitator, 9 Mas loh. Fatin. Ada 9? Belum, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Iya, 4, kelebihan 5. 1 Iya, itu. ada 9. Kelebihan 1 ini sepertinya. Wah, berarti topik ini membawa banyak ide dan pendapat berarti, Mas Fatin. Perlu dibahas ini ide seperti ini. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5 sepertinya. Ini mau dihilangkan 1 atau dilanjutkan seperti tadi nih, Pak Nindi? Udah hilang 1. Oh, hilang. Udah pas berarti Mas Fatin, ada 8. Ayo kita bahas lagi. Iya. Oke. Sekarang saya ambil alih ya. Kita balik lagi seperti yang pengkategorian sebelumnya. Yang pertama kita fokus ke yang paling kiri sebelah atas. Tenaga medis yang profesional. Apakah dapat dikelompokkan dengan fasilitas yang lengkap? Tenaga medis. Fasilitas lengkap. Enggak ya, Tidak ya, beda tenaga medis dengan beda. Oke, kita akan beda ya. Selanjutnya, di situ ada nomor 3 dari sebelah kiri, sebelah atas, tenaga kesehatan yang memadai. Apakah dapat dikategorikan ke yang kategori pertama atau kedua? Bisa Tenaga medis pertama. Tenaga medis. pertama. Pertama ya. Jadi kita sepakat kalau tenaga kesehatan yang memadai sama dengan tenaga medis yang profesional. Iya. Ya. Ya. Iya, masuk satu kategori. Tip. Selanjutnya fokus ke kertas sticky notes yang warna pink. Redaksinya adalah pelayanan kesehatannya
apa nih pelayanan kesehatan ini? Kurang lengkap seperti ya. Layanan kesehatan. Mungkin pelayanan kesehatannya memadai. Pelayanannya berarti sikap ya, berarti itu gitu. Sikap medis. Berarti Oke. profesional, masuk ke profesional. Menurut para mams di sini, Masuk itu kan. pelayanan kesehatannya ini masuk kategori 1, 2, atau bikin kategori baru? Masuk yang satu itu. Satu. Oke. Satu itu. Oke. Masih masuk di Ya, ketenaga kategori medis, ya. 1. Tenaga medis. Selanjutnya ada tensi, timbangan, alat cek, kehamilan, sama USG. itu fasilitas. Kedua. Oke. Kedua. Controller Jamboard dipindahkan ke kategori Ya. 2. Informasi yang akurat. Menurut para mams di sini, apakah masuk kategori yang pertama atau kedua atau bikin kategori baru? Kategori baru. Kategori baru itu. Kategori baru itu. Mams berarti informasi yang akurat disepakati untuk menjadi Bisa juga ke itu layanan yang apa? selanjutnya alat pemeriksaan Pelayanan, informasi itu. Bisa juga ke pelayanan yang itu yang Iya. apa namanya? Kalau menurut saya itu informasi. Bisa jadi ke pelayanan yang memuaskan ya. Apa namanya itu yang pertama Pelayanan. itu? Apa? yang Pelayanan. mana nih Mams? Yang Layanan kesehatan bisa juga ya, Informasi. masuk juga bisa juga pelayanan kesehatan situ. Kesehatan, iya. yang Ya. informasi yang akurat. Ya, bisa Oh, masuk berarti ke ini situ. kita Masuk di sepakatnya kategori kalau 1. informasi yang akurat masuk ke kategori pertama. Ya, masuk ke pelayanan Pelayanan kesehatan. kesehatan. Ini kita tahan dulu atau langsung kita pindahkan nih ke kategori pertama? Kita minta pendapat dari mams sekalian. Itu blur. Terus tidur. Atau mungkin dipisah dulu aja, dibedakan Pisah dulu dulu aja. aja ya? Nanti kita, dibedakan Oke, dulu nanti aja kalau kita enggak. Iya, sepakati saya rasa ini berbeda. kategori Karena independen ini- dulu ya. Oke. Kita fokus ke pendapat selanjutnya aja ya. Alat pemeriksaan yang menunjang. Itu yang kedua Di ini. pelayanan Kedua kesehatan. berarti. Yang pertama. Yang kedua. Masuk Kedua. kategori kedua. Kedua. Kedua Fasilitas yang termasuk Pemeriksaan. pelayanan Masuk kesehatan. fasilitas. Aduh, gimana sih? Fasilitas. Alat pemeriksaan yang menunjang. Berarti bukan kemasuk sama dengan fasilitas yang lengkap Kedua, kalau itu. kedua. Ya. Kedua. Kedua. Oke. Wah, semakin hangat ya diskusinya. Jangan banyak-banyak. Ya. Selanjutnya ke pendapat yang terakhir, kelengkapan nutrisi pendukung yang lengkap yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Apakah ini dibuat kategori baru atau masuk di antara ketiga kategori ini? Kayak kedua deh. Untuk yang Kedua, kedua. Bisa kedua. Yang kedua kayaknya. Pasti Yang kedua. bisa kedua ya. Kedua. Pas nutrisi kan termasuk fasilitas juga ya. Ya. Oke, ini ada jawaban yang agak bias gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, mungkin ini kita pisahkan dulu menjadi kategori independen. Lalu kita diskusikan ulang. Tapi kita balik lagi nih ke informasi yang akurat. Menurut para mams, ini masih dapat dikategorikan sebagai kategori baru atau masuk di antara salah kedua kategori lama ini? Tergantung Pelayanan. Ayo coba mungkin pendapatnya dari masing-masing seperti apa? Informasi ya. Informasi yang Informasi yang akurat itu bisa jadi ke pelayanan sih. Pelayanan kesehatan. Masih akurat tuh masuk ke pelayanan. Jadi Masuk ke pelayanan kesehatan. Yang lain Mungkin itu yang pelayanan kesehatan beda dengan yang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai gitu.
Jadi Iya, yang pelayanan kesehatan masuknya sama Masuk ke dengan informasi yang akurat. akurat gitu. Oh, berarti pelayanan kesehatannya ini kita pisahkan Sendiri dari juga. Kategori baru. Iya, Iya. sendiri. Iya, pelayanan kesehatan pisah sendiri. Oke. Pelayanan kesehatan dengan informasi yang akurat. Informasi yang akurat masuk ke tenaga profesional. Ya. Kalau aku masuk ke itu. Oke, berarti sekarang kita punya 3 kategori ya. Oke, dan yang terakhir nih ada kelengkapan nutrisi, pendukung yang lengkap yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Menurut para bunda-bunda di sini nih, ini masuk kategori di antara ketiga kategori ini atau ini dibuat menjadi kategori baru? Kategori baru. Bisa kedua sih kalau Masuk. nutrisi Bisa itu masuk Pelayanan bisa. kategori yang kedua yang fasilitas atau yang lengkap itu. Bisa. Kategori baru. Berarti para bunda di sini setuju ini masuk kategori 2 atau bikin kategori baru? Kategori yang Kalau kedua. saya setuju dengan masuk kategori 2. Alasannya? Ya, bagian dari fasilitas. ya Kelengkapan nutrisi, pendukung yang lengkap. Ya. betul. 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 Apakah para mams di sini sepakat semua dengan statement tersebut? Setuju masuk dalam fasilitas. Enggak. Oke, di sini ada satu pembicara yang tidak sepakat. Mungkin bisa disampaikan kenapa tidak sepakat? Kalau sarana prasarana itu cenderung kepada alat-alat kelengkapan, termasuklah di situ pemeriksaan. Sarana. Sarana dan prasarana. Fasilitas itu begitu biasanya. Oh iya, berarti masuk yang kedua. Fasilitas itu beda dengan nutrisi. Nutrisi. Kalau Ya, itu beda. nanti Jadi nutrisi itu masuk. gizi. Kan? Termasuk Betul. pelayanan masuk. Berarti Jadi- termasuk pelayanan kesehatan ya Ibu ya? Iya, masuk pelayanan kayak Pelayanan. Jadi kalau lengkapkan nutrisi, gimana? semuanya cuma ada tapi dia kalau kelengkapan nutrisi itu bukan sarana dan prasarana, bukan fasilitas seperti Iya, bukan. masuk beda. di pelayanan Fasilitas. kesehatan. Nah, dia kan beda lagi sarana prasarana, obat-obatan itu kan beda menurut saya menurut saya. Iya, Dok. Jadi kalau nutrisi itu kan bisa misalnya gizi ibu hamil, sumbernya ada nggak di puskesmas? Misalnya makanan ibu hamil itu pantasnya apa? Tersedia nggak di puskesmas, di fasilitas nggak gitu. Tapi Berarti bukan masuk fasilitas. Informasi itu. fasilitas dari sarana dan prasarana, beda lagi gitu. Oke, berarti di sini para mams sepakat kalau misalnya kategori yang terakhir ini masuk ke kategori yang pelayanan kesehatannya ya? Iya. Begitu bukan? Setuju. Iya. Oke. Iya. Berangkat Natuled. Ya, silakan Mbak Nindya diambil alih. Udah selesai. Ya, sudah 3 pertanyaan kita jawab semua. Baik, selesai sudah metaplan kali ini, tetapi sebelum kita akhiri acara ini akan dibacakan dulu kesimpulan oleh Notulen. Jadi kepada Notulen dipersilakan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, saya Nabila Ramasesa sebagai Notulen 2 akan membacakan kesimpulan dari hasil metaplan pada malam hari ini. Bisa diganti slide untuk yang pertama. Baik, dari hasil metaplan yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, dari 3 pertanyaan, dari pertanyaan pertama, apakah alasan ibu hamil datang ke puskesmas untuk pelayanan K1 dan K4? Diperoleh 2 kategori. Yang pertama, kategori pertama itu untuk jawaban untuk memeriksakan kesehatan dan perkembangan janin, cek kehamilan dan kondisi hamil. Maksud saya cek kehamilan dan kondisi janin, mengetahui kesehatan ibu dan bayi, ingin mengetahui kesehatan ibu dan janin, mengetahui kondisi kehamilan, mengetahui kondisi perkembangan keadaan kehamilan, dan karena ingin mengetahui perkembangan dan kondisi janin, itu termasuk dalam kategori 1. Kemudian, memeriksakan hamil atau tidak,
maksud saya memastikan hamil atau tidak masuk dalam kategori 2. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Bisa di next. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang menyebabkan ibu hamil tidak melakukan pelayanan K1 dan K4? Ada 4 kategori. Untuk faktor ekonomi dan masalah biaya, termasuk dalam kategori pertama. Yang kedua, kurang pemahaman ibu terkait pemeriksaan kehamilan, masuk kategori kedua. Kemudian merasa tidak butuh, masuk dalam kategori ketiga. Kemudian merasa tidak ada keluhan, merasa sehat dengan kondisinya, tidak ada keluhan yang berarti, tidak ada keluhan pada kehamilannya, masuk dalam kategori keempat. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa saja fasilitas atau aspek layanan yang dibutuhkan dalam mengikuti K1 dan K4? Terdapat 3 kategori. Yang pertama, tenaga medis yang profesional dan tenaga kesehatan yang memadai, termasuk dalam kategori pertama. Lalu fasilitas yang lengkap, tensi, timbangan, alat cek kehamilan, USG, dan alat pemeriksaan yang menunjang, termasuk dalam kategori kedua. Lalu pelayanan kesehatan, informasi yang akurat, kelengkapan nutrisi pendukung yang lengkap dan dibutuhkan ibu hamil, termasuk dalam kategori ketiga. Dari semua pertanyaan, peserta menyatakan setuju atas jawaban yang telah dipaparkan. Sekian kesimpulan dari hasil metaplan pada malam ini, saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Notulen atas pembacaan kesimpulan tersebut. Dan dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, juga berakhirlah kegiatan metaplan kita kali ini. Dan terima kasih banyak atas partisipasi moms, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami semua penyelenggara metaplan kali ini undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.